warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati yakni kepada dosen mengabun kita, yakni Bapak Nurul Huda, yang insya Allah selalu diberikan keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam segala urusannya. Nah, dan juga kepada yang saya hormati pula kepada teman-teman kelas ekstensi terutama, dan juga segala seluruh masyarakat kampus. Semoga selalu diberikan keberkahan, kemudahan, serta selalu dipermudah dalam segala urusannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana nih cara kita mendidik keluarga, terutama kita sebagai seorang kepala rumah tangga, ataupun kita sebagai anak pertama itu juga salah satu sama perannya, ya. Yang mana seperti yang kita tahu dan juga yang pernah kita mungkin sedikit sering kita mendengarkan dalam ayat Al-Quran, yang mana ayat ini memang pernah dibahas di dalam ayat tafsir ayat-ayat pendidikan, dan juga emang jadi materi kita, yang mana pertama di dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat ke-66, yakni yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha wa malaikatan gilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ayat tersebut menjelaskan yang mana kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, terutama ya, sebagai kepala rumah tangga, dan juga sebagai orang yang memang memiliki peran di dalam keluarga, dan juga kita suruh menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang mana apa nih yang menjadi kita sebagai untuk peran kita sebagai seorang kepala rumah tangga dan juga orang yang berperan di dalam keluarga, yang mana nanti kita dianjurkan untuk mendidik, ya kan? Mendidik sebaik mungkin pada keluarga kita, ya kan? Mendidik sebaik mungkin, memberikan contoh yang baik lah, ya kan? Memberikan contoh yang baik agar nanti dapat menjadi panutan di keluarga kita. Yang mana nanti pertama di ayat ini dijelaskan bahwasanya dari beberapa tafsir dijelaskan bahwasanya ayat tersebut itu rentetannya itu pertama diri kita sendiri. Kita bermuhasabah pada Allah, kita bermuhasabah untuk membenahi diri kita sebelum kita itu menjelaskan atau mensiarkan agama Tuhan, ya, dalam suatu pendidikan keluarga. Gitu. Sehingga nanti ketika kita menjelaskan kepada keluarga kita itu, kita nggak hanya teori aja, tapi kita juga bisa mempraktekannya, gitu. Sehingga nanti setelah diri kita, baru nanti keluarga kita, setelah keluarga kita dijelaskan, nanti baru kerabat-kerabat kita, gitu. Yang mana nanti bagaimana nih cara kita melihat menjelaskan yang mana nanti di dalam suatu hadis, ya ini riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi waqala alaihi salatu wassalam
akrimu auladakum wa ahsanu adabahum, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya apa? Artinya dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan, muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Ya kan? Itu merupakan salah satu hadis yang mana kita ini disuruh mencontoh Nabi, ya kan? Mencontoh Nabi bahwasanya kita harus mendidik yang baik, ya, mendidik yang baik kepada anak-anak kita serta keluarga kita. Yang mana pendidikannya itu apa? Seperti yang dijelaskan, ya kan, kita mengikuti syiarnya Rasul aja. Pertama, Rasul diturunkan ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, ya kan? Innama bu'istu liutami makarimalah. Yang mana nanti kita harus mendidik, kita sebagai orang tua ini mendidik akhlaknya dulu aja. Setelah itu nanti ketika kita sebagai seorang guru, ya kan, itu barulah kita mendidik pengetahuannya, yang lebih dalam lagi ketauhidannya, terus juga syariat-syariatnya, ya kan, agar nanti bisa menameng kita, ya kan, rentetannya nanti agar nanti kita tidak sebagai salah satu yang dijelaskan di firman Allah tadi, menjadi salah satu bahan bakar api neraka, begitu. Ya. Sehingga nanti bahkan ada juga hadis yang menjelaskan bahwasanya kita itu disuruh untuk bagaimana nih cara kita mendidik keluarga kita. Setelah itu nanti kerabat-kerabat kita atau tetangga kita, seperti yang dijelaskan di salah satu hadis. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya kan, nomor 5185 dan sampai 5186, dan juga ini diriwayatkan oleh Muslim, ya kan, nomor 1468 halaman 62, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu. Yang mana berbunyi, mangka natyu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dilai wa inna awaja say'i min dolai aglahu fa in dahabta tuqimuhu kasartahu fa in taraktahu lam yazal awaja fastausu bin nisa'i khaira. Artinya apa nih, ya? Artinya barang siapa yang beriman, ya kan, kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, wasiatlah kepada wanita yang dengan kebaikan. Jadi begini, kita dapat mengambil hikmahnya, ya, bahwasanya ketika kita bertemu dengan salah satu keluarga kita yang perempuan ataupun yang laki-laki atau istri kita, ini diajarkan bahwasanya kita harus memberikan hal suatu kepada wanita itu berwasiat yang baik-baik. Artinya kita harus menjelaskan atau memberikan pemahaman bahwa ini baik, ini salah, ya, dengan sebaik-baik mungkin. Artinya ketika kita berhadapan dengan keluarga kita yang memang kurang, ya mohon maaf, ya insya Allah nggak ada lah ya di dalam keluarga kita yang mungkin ini contoh aja bahwa ketika kita ada saudara kita yang mungkin memiliki akhlak yang tidak baik, kita ajarkan dulu, kita berikan contoh, kan? Setelah itu baru kita nasihati. Karena apa? Nanti ketika kita memberikan nasihat dulu, ya kan, tidak dengan contoh, itu nanti malah kita nanti disangkal, ya kan? Disangkalnya gimana? Loh, orang itu kamu aja nggak ngasih contoh yang baik, kamu nggak mengerjakan, ya kan?
itu kan jadi berabe juga ya kan, kita sebagai orang yang kepala rumah tangga ya. Tuh, maka dari itu di sini juga, bahkan di hadis ini juga menjelaskan bahwasanya ketika kita berhadapan dengan suami kita yang memang melakukan yang mungkin sedikit hal-hal yang buruk, ya kita harus nasihati yang baik-baik, karena memang perempuan ini tulang rusuknya gampang diciptakan dari tulang rusuk yang gampang bengkok ya. Jadi kalau kita menasihati keras ya dia bakal patah gitu. Maka dari itu kita mengambil sedikit hikmahnya ya kan. Ketika kita melihat kasus-kasus di dalam keluarga kita yang memang mohon maaf sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, dan juga memang bikin sepet di mata kita ya, kita nasihati pelan-pelan. Kita juga harus membenahi diri kita, sehingga nanti saya memiliki sedikit metodenya dari ayat tersebut, ayat tadi kan. Karena seperti pertama ketika kita dalam keluarga kita harus mendidik spiritualnya dulu, ketauhidannya dulu, akhlaknya yang baik ya kan. Nanti setelah itu sosialisasi kepada masyarakat bagaimana ya kan. Atau bahkan kita bisa membaca beberapa hadis yang memang hadis ini sering populer yang tadi saya bacakan ya, bahwasanya kita harus mengajarkan anak-anak kita, mau itu anaknya kita itu, mau anak kita, anaknya saudara kita, ya kan, atau murid-murid kita yang ada di sekolahan yang kita ajarkan, ya kan. Nah, sehingga apa nih yang perlu kita berikan kejelasan ya. Kita nggak boleh pilih kasih, semua harus sama. Nah, pertama-tama yang perlu kita garis bawahi budi pekerti dulu. Karena memang zaman sekarang ini, akhlak ini benar-benar sangat memprihatinkan ya. Semakin kemari, semakin tumbuhnya perkembangan zaman, akhlak semakin menurun. Karena sekarang aja di dalam media-media sosial aja kita sering melihat kan, bahwasanya di media sosial aja sendiri kita ngelihat tuh ada anak membunuh orang tuanya. Karena memang dilihat dari itu ya, karena memang pendidikannya yang kurang kan? Sehingga kita mungkin atau memang dalam manajemen pendidikan mungkin anak-anak ini atau metodenya yang kurang bisa dirasapi ke anak-anak. Itu juga berpengaruh, sehingga peran kita sebagai seorang guru ya kan, menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik dan SMA dan juga SMP ya, itu tadi lemah lembut ya kan, seperti Rasulullah ya kan. Rasulullah sungguh bijaksana dalam memberikan pendidikan kepada keluarganya. Bahkan saya pernah mendengarkan suatu pengajian atau kajian itu, bahwasannya Rasul itu sendiri aja pernah sama istrinya itu benar-benar patuh gitu. Dimarahin juga diem aja, kayak Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar tuh pernah di suatu riwayat memang dijelaskan bahwasanya beliau pernah ada seorang pemuda diomelin sama istrinya, pengen cerita ke Sayyidina Umar. Datanglah ke Sayyidina Umar, pas dilongok Sayyidina Umar juga lagi diomelin sama istrinya. Akhirnya pemuda ini mikir, berarti ternyata bukan saya doang yang diomelin gitu. Nah, setelah itu Sayyidina Umar nggak lama ketemu sama beliau yang pengen curhat ini, yang diomelin sama istrinya. Nah, pesannya beliau dalam ketika kejadian itu, pesan beliau ya memang kita melihat keluarga kita, mungkin istri kita benar-benar capek ngurusnya anak kita, padahal itu haknya seorang laki-laki ya, mengurus anak, cari nafkah dan sebagainya ya kan, itu padahal haknya kita, tapi dia membantu kita ya kan. Sehingga ya ketika kita sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga ya diomelin istri ya diem aja ya kan, begitu ya. Maka dari itu ketika kita konsep dari beberapa hadis yang telah saya jelaskan tadi, mungkin bisa kita pikirkan lagi bahwasanya pendidikan yang paling penting dalam menjelaskan
metode apa yang paling baik ya kan. Sebenarnya metode yang paling baik adalah konvensional sepertinya. Konvensional itu artinya apa? Praktek. Jadi runtutannya begitu. Setelah kita nasihati, akan tetapi seharus beriringan dengan yang namanya konvensional tadi. Kita memang kalau di dalam materi-materi PAI, MTS, dan MA, memang yang paling cocok adalah ceramah, ya kan? Ceramah dan juga konvensional. Konvensional artinya apa? Praktek. Ya. Konvensional itu ceramah tadi. Nah, yang selanjutnya baru praktikum. Sehingga nanti ketika kita menjelaskan suatu penjelasan, ya kan, budi pekerti contohnya lah. Contohnya budi pekerti. Bagaimana nih cara kita ketika teman kita terkena musibah, ya kita menjelaskan dulu, ya kan, baru kita memberikan contohnya. Dan juga kita realisasikan di dalam masyarakat, ya. Begitu. Jadi memang agak sulit, tapi insya Allah ketika kita berhadapan ya namanya dalam berkeluarga, ya alhamdulillah, ya insya Allah semoga aja kita selalu diberikan keberkahan, diberikan perlindungan kepada Allah. Bagaimana nih cara kita mendidik yang baik dan juga bisa kesana lah ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan juga diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat. Ya semoga pada kesempatan kali ini insya Allah cukup saya akhiri pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya undur diri jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Dan juga ada kata-kata yang memang menyinggung teman-teman, Pak dosen dalam pertemuan satu semester ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.